Lanjutkan lawatan ke Belanda, Presiden Prabowo akan diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Hui ten Bosch. DPR RI dan pemerintah menyepakati perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Serangan Israel ke ibu kota Yaman Sana'a menewaskan 8 orang. Selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di igxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Schiphol Amsterdam, Belanda, di mana dalam lawatannya ke Belanda, Prabowo diagendakan akan diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Hui ten Bosch. Ya, kunjungan Prabowo ke Belanda ini disebut menandai upaya mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang-bidang strategis. Pertemuan dengan Raja Belanda juga diharapkan akan memperkuat ikatan persahabatan serta memperluas peluang kerjasama strategis antara kedua negara. Prabowo sebelumnya bertolak dari Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald's Cartier, Ottawa, Kanada, usai menyelesaikan rangkaian agenda kenegaraan di Kanada. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Amsterdam, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pemirsa, Kementerian Perdagangan mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Belanda sepanjang 2024 mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 92,85 triliun rupiah. Belanda menjadi investor terbesar dari Uni Eropa dan menempati peringkat 10 besar investor teratas di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Belanda sepanjang tahun 2024 mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 92,85 triliun rupiah. Bahkan Belanda menjadi investor terbesar dari Uni Eropa dan menempati peringkat 10 besar investor teratas di Indonesia. Indonesia juga menanti Belanda agar dapat mengaplikasikan keahliannya di tanah air, baik di bidang teknologi pertanian, pengelolaan air, dan pengembangan bisnis. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mendarat di Bandar Udara Internasional Schiphol, Amsterdam, Belanda pada Kamis 25 September 2025 waktu setempat. Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, khususnya di sektor strategis seperti perdagangan, investasi, dan pertahanan. Pertemuan dengan Raja Willem-Alexander diharapkan membuka peluang baru untuk kerjasama yang saling menguntungkan, sekaligus memperdalam ikatan persahabatan kedua negara. Tim Liputan IDX. Pemirsa, Indonesia diyakini akan meningkatkan volume perdagangan luar negeri. Hal ini menyusul adanya komitmen kerjasama berupa Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Usai adanya kepastian kerjasama berupa Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partner Agreement atau ICA-CEPA, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan langkah ini mampu meningkatkan memperluas produk RI di kancah global. Perdagangan ini dipandang tak hanya semata-mata mengejar surplus, melainkan juga memperbesar volume perdagangan dengan mitra utama di Uni Eropa. Sementara itu, terkait perkiraan investasi dalam kerangka IEU-CEPA, menurut Agus kesepakatan tersebut lebih diarahkan pada perluasan pasar Indonesia di Eropa dan Indonesia mampu menunjukkan daya saing produk Indonesia yang dinilai lebih tinggi. Defisit sama surplus itu penting. Kalau ada surplus, pasti akan memperkuat kita punya devisa, bisa memperkuat struktur perekonomian kita. Tapi juga tidak kalah penting bagi prinsip saya adalah memperbesar kue perdagangannya antara Indonesia dengan kawasan, ya, atau antara Indonesia dengan negara tertentu bilateral.
Sebelumnya Indonesia dan Uni Eropa resmi menyelesaikan tahap substansial dari perundingan IEU SEPA, kesepakatan ini akan menghapus lebih dari 98% tarif, menghilangkan hampir seluruh hambatan dagang, serta membuka peluang baru untuk investasi antara kedua pihak. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan baru untuk menarik kembali simpanan dolar milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik secara fundamental yang pada akhirnya akan memperbesar cadangan devisa negara. Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan baru untuk menarik kembali simpanan dolar milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Langkah ini diambil untuk membendung aliran dana keluar yang rutin terjadi setiap bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pihaknya menemukan adanya fenomena WNI yang secara rutin mengirimkan dananya, terutama ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan menawarkan skema insentif yang menarik bagi para pemilik dana. Purbaya menyebut kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik secara fundamental. Dengan dana dolar yang kembali masuk dan bertahan di sistem perbankan dalam negeri, pasokan valuta asing akan meningkat yang pada akhirnya akan memperbesar cadangan devisa negara. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Itu utamanya. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi. Meski demikian, Purbaya mengakui rencana kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi untuk memastikan skemanya benar-benar efektif. Pemerintah ingin memastikan insentif yang ditawarkan akan lebih menguntungkan dibandingkan menyimpan dolar di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Pemirsa, Himpunan Bank Negara kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing atau falas dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Ya, kenaikan bunga ini diharapkan mampu menarik penempatan falas di dalam negeri. Himpunan Bank Negara kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing atau falas dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Kenaikan suku bunga ini diumumkan melalui situs resmi masing-masing bank plat merah. Dalam keterangan resminya, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk resmi menaikkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4%. Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan menjelaskan kenaikan suku bunga ini merupakan strategi perseroan untuk menghadirkan nilai tambah bagi nasabah, khususnya yang selama ini lebih banyak menempatkan dana falas di luar negeri. Kenaikan bunga ini diharapkan mampu menarik penempatan falas di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Heri Gunardi mengatakan, kenaikan bunga deposito falas ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik bagi pemegang simpanan falas dolar Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga ini diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi investor retail maupun institusi. Menurut Heri Gunardi, kenaikan suku bunga deposito falas merupakan respon BRI terhadap dinamika pasar global sekaligus strategi untuk memperluas basis dana valuta asing. Peningkatan suku bunga deposito falas ini menjadi salah satu upaya BRI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memperkuat likuiditas perseroan dalam denominasi mata uang asing. Dengan bunga kompetitif, BRI optimistis produk simpanan falas akan semakin diminati baik oleh nasabah individu maupun institusi. Hal senada juga diutarakan Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Ridwan. Dalam keterangan resminya, Ridwan mengungkapkan kebijakan ini sejalan dengan arahan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat daya saing industri perbankan nasional. Ridwan menyatakan Bank Mandiri terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah dalam mengelola dana falas. Salah satunya melalui penawaran counter rate deposito USD sebesar 4% per tahun. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk juga menggerak suku bunga deposito falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat.
Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BTN Nixon L. Penapitupulu mengatakan, kenaikan suku bunga dolar Amerika ini merupakan strategi perseroan untuk menarik lebih banyak dana valuta asing ke Indonesia. BTN menawarkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat dan deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun dengan jangka waktu mulai 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk seluruh strata nominal. Kebijakan tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) juga menaikkan imbal hasil untuk deposito falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat ekuivalen 4% per tahun dan dibagi hasilkan berdasarkan realisasi pendapatan bank. Kenaikan imbal hasil deposito falas tersebut diberlakukan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk seluruh nominal simpanan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo berharap imbal hasil yang lebih kompetitif dapat menarik lebih banyak nasabah menempatkan dana falasnya di dalam negeri. Sekaligus juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi terutama dari sisi nilai tukar. Masuknya dana dalam denominasi dolar Amerika Serikat tersebut dinilai akan makin meningkatkan likuiditas falas dalam negeri. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai aktivitas bisnis di sektor real lainnya. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, di tengah likuiditas untuk perbankan Himbara ini dibanjiri begitu ya dengan dana 200 triliun rupiah, pemerintah juga ternyata memberikan insentif terbaru untuk kemudian dari sisi deposito falas di perbankan dalam negeri terutama untuk Himbara karena memang tujuan pemerintah seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbayo Disadewa kurang lebih sepekan lalu, kebijakan ini memang sudah dirancang begitu ya untuk kemudian menarik para pemilik dana terutama dalam bentuk falas dalam hal dolar Amerika Serikat dalam hal ini untuk kemudian menyimpan di dalam negeri agar kemudian ini bisa menambah cadangan devisa Indonesia, likuiditas perbankan terutama dari sisi valuta asing meningkat sehingga akhirnya juga bisa memenuhi ataupun membantu dalam berbagai strategi pemerintah terutama dalam penggunaan dana yang membutuhkan valuta asing di dalamnya. Ya, semoga saja dengan adanya kebijakan ini makin banyak masyarakat yang menyimpan di dalam negeri ya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana revisi Undang-Undang tentang BUMN terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. Ya, informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Dalam revisi Undang-Undang tentang BUMN ini terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri PNRB Rini Widiantini, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto. Dalam revisi undang-undang tentang BUMN tersebut terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. Salah satu poin yang disepakati yakni perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Dalam perubahan ini juga melarang Menteri dan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksinya. Setelah kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dapat kita simpulkan bahwa ke-8 fraksi di Komisi 6 DPR RI telah dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Setuju? Terima kasih. Perubahan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi BPBUMN ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pemerintah setuju rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Supratman Andi Aktas menyampaikan 5 pandangan mini pemerintah terkait perubahan Undang-Undang BUMN.
Di antaranya Dewan Komisaris, Direksi hingga pegawai BPI Danantara dan Badan Usaha Milik Negara merupakan penyelenggara negara. Serta BUMN juga bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Supratman juga menegaskan kedudukan BUMN sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola hajat hidup orang banyak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi BP BUMN diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan negara. Dan setelah mempertimbangkan pendapat mini fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden dalam rapat yang terhormat ini menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan. Dalam revisi Undang-Undang tentang BUMN terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. 11 poin pokok pikiran atau perubahan dalam revisi Undang-Undang BUMN salah satunya adalah larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Dalam revisi undang-undang tentang BUMN tersebut terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. 11 poin-poin pokok perubahan dalam revisi Undang-Undang BUMN meliputi pengaturan terkait lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalisasi peran BUMN. Pengaturan dividen seri A Dwiwarna dikelola langsung BP BUMN atas persetujuan Presiden. Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan holding internasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. Mengatur pengucilan pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. Pengaturan kewenangan penulisan keuangan BUMN oleh BPK, pengaturan mekanisme pengalian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organ BUMN sejak putusan MK diucapkan, secara pengaturan substansi lainnya. Tim Liputan ID Action. Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan berharap perubahan Undang-Undang BUMN terkait perubahan status Kementerian BUMN diturunkan menjadi badan penyelenggara BUMN tidak dilebur dengan BPI Danantara. Pasalnya kedua lembaga atau badan tersebut memiliki karakter yang berbeda. Menurut Heri Gunawan, jika peleburan dua lembaga tersebut terjadi, maka akan memperlambat jalannya operasional BUMN. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan korporasi diyakini akan lama diambil. Pemerintah juga diminta mulai menghentikan keterlibatannya pada BPI Danantara atau BUMN karena secara kelembagaan merupakan lembaga private. Hal ini dapat menghindari kecemburuan dari para pelaku usaha lainnya yang notabene mengharapkan adanya insentif atau suntikan dana dari pemerintah. Badan penyelenggara BUMN serta BPI Danantara itu tidak boleh dilebur. Sebaiknya jangan disatukan. Karena tadi karakternya sudah berbeda. Nanti ujung-ujungnya adalah BUMN akan berjalan lambat. Lama dalam mengambil keputusan korporasi. Kemudian buat pembagian wewenang, tugas, dan fungsi antara BP BUMN dengan BPI dengan Danantara yang menjadi firewall dan itu harus tegas. Sebagai contoh, BP BUMN cukup mengurusi BUMN yang berbadan hukum misalnya BLU atau yang sejenisnya. Tapi BPI Danantara itu yang mengurusi BUMN. Ya, revisi UU BUMN ini menjadi langkah penting ya, mengingat ada 84 pasal dan juga 11 pokok pikiran yang akan diubah. Dan tentunya kita sebagai publik juga perlu ya untuk mencermati revisinya, isi revisinya nanti apa saja. Semoga saja bisa membuat kinerja BUMN menjadi lebih baik dan juga
profesionalismenya makin bertambah ya. Jangan sampai dengan adanya revisi ini membuka celah untuk intervensi dari politik dan juga merugikan hal-hal yang merugikan negara ya begitu. Ya, kita harapkan juga revisi ini bisa jelas begitu ya, agar kemudian nanti transisi terutama dari Kementerian BUMN ke BP BUMN meskipun terlihat hanya nomenklaturnya saja yang diganti, tapi pasti ada fungsi turunan-turunan lainnya juga harus disesuaikan sehingga transisinya bisa berjalan dengan lancar, smooth, dan tentunya tujuan utama dalam optimalisasi BUMN bisa tercapai dengan berbagai strategi dan juga upaya, salah satunya melalui revisi Undang-Undang BUMN. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, SKK Migas mencatat realisasi investasi hulu migas Indonesia mencapai 9,38 miliar dolar Amerika hingga Agustus 2025. Ya, adapun target investasi hulu migas sepanjang 2025 ditetapkan hingga 16,9 miliar dolar Amerika. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencatat realisasi investasi hulu migas Indonesia mencapai 9,38 miliar dolar Amerika hingga Agustus 2025. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan target investasi hulu migas sepanjang 2025 ditetapkan sebesar 16,5 miliar hingga 16,9 miliar dolar Amerika meliputi biaya modal, biaya operasional, eksplorasi dan produksi. Target kita di 2025 adalah 16,5 sampai 16,9 miliar US dollar. Kemudian sampai dengan Agustus sudah mencapai sekitar 8,9 miliar US dollar. Khusus realisasi investasi untuk kegiatan eksplorasi, Joko menyebutkan realisasinya mencapai 500 juta dolar Amerika atau sekitar 8,3 triliun rupiah. Baru mencapai sekitar 33% dari target sepanjang tahun ini sebesar 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 24,4 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, BPJS Kesehatan mengklaim jumlah pengaduan menurun. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, BPJS Kesehatan mengklaim jumlah pengaduan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya karena penguatan mutu layanan. BPJS Kesehatan mengatakan jumlah pengaduan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya karena penguatan mutu layanan. Menurut data BPJS Kesehatan, jumlah aduan yang masuk pada semester 1 tahun 2025 mencapai 27.242 aduan. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibandingkan 64.010 aduan pada semester 1 tahun 2024 dan 38.446 aduan pada semester 2 tahun 2024. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengakui keluhan dan aduan masih masuk di dalam kanal aduan BPJS Kesehatan. Namun di saat bersamaan jumlah aduan yang masuk terhitung kecil jika dibandingkan peserta BPJS Kesehatan yang mencapai 280,23 juta orang pada awal Juli 2025, termasuk peserta aktif dan non-aktif. Mengenai jumlah pengaduan ini sudah terus menurun ya, dari 64.000, 38.000, 27.000 lebih. Tapi inti tren penurunan jumlah pengaduan ini karena terjadi, kenapa menurun? Upaya dari BPJS Kesehatan meliputi penguatan mutu layanan. Masih ada 27.000 nih yang ngeluh ya. Banyak ya kalau dianggap banyak. Tapi kalau dari dianggap sedikit ya sedikit, 282 juta. Ini nggak sampai 500.000 aja, nggak sampai 100.000 nggak sampai. Ali juga menyampaikan BPJS Kesehatan terus melakukan peningkatan pemberian informasi kepada peserta terkait program JKN dan penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Tim Liputan IDX Channel. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengingatkan agar rumah sakit tidak semena-mena membatasi masa rawat inap pasien jaminan kesehatan nasional. Ia menegaskan BPJS Kesehatan tidak pernah mengatur pembatasan jumlah hari rawat inap sehingga tindakan rumah sakit yang mempercepat pemulangan pasien berpotensi membahayakan keselamatan. Irma mencontohkan ada pasien di Medan yang dipaksa pulang oleh rumah sakit meskipun masih dalam kondisi menggunakan infus. Setelah dirinya melakukan intervensi, pasien akhirnya bisa tetap dirawat, namun beberapa hari kemudian meninggal dunia.
Irma juga menyinggung masalah diagnosa yang tidak akurat. Menurutnya, banyak pasien meninggal akibat salah diagnosa awal, seperti kasus pasien sesak napas yang langsung dipulangkan, tetapi ternyata terkena serangan jantung. Irma meminta BPJS Kesehatan memastikan kontrak kerjasama hanya dengan rumah sakit yang memenuhi standar. Pasien rawat inap itu setelah 3 hari kemudian dikeluarkan. Saya pernah mengalami masalahnya. Jadi ada pasien melapor kepada saya, ibunya sudah dirawat 5 hari di rumah sakit di Medan, masih dalam infus dicabut dan disuruh pulang. Yang bersangkutan telepon ke saya dan saya telepon Bu Lili, alhamdulillah direspon oleh Bu Lili. Saya marah, akhirnya saya bilang rumah sakit nggak boleh copot, kalau dicopot saya akan komplain atau saya bayar. Saya yang bayar biayanya, tolong dipasang lagi infusnya, pasang lagi semua alatnya, saya yang jamin. Akhirnya itu ibu tidak dikeluarkan Pak Gufron, tidak jadi dikeluarkan. Bu Lili ambil inisiatif untuk kemudian bicara sama rumah sakit. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Perindustrian mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Hingga saat ini terdapat 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia yang didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 130.111 industri. Kementerian Perindustrian optimis Indonesia mampu menjadi pusat industri halal dunia yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Adapun pada tahun 2023, pasar halal dunia tembus 2,43 triliun dolar Amerika. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3,36 triliun dolar Amerika pada tahun 2028. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal global yang didorong oleh jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 245 juta jiwa. Di mana saat ini berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2024-2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Pemeringkatan ini didasarkan pada 5 indikator utama, yaitu finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, sosial, dan inovasi. Di mana Indonesia unggul dalam 3 sektor penting yang erat kaitannya dengan manufaktur, yaitu modest fashion dengan menempati peringkat pertama dunia. CIER, State of the Global Islamic Economy, tahun 2024-2025, jadi data ini cukup besar. Secara umum, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal. Ini catatan kita. Indonesia populasi besar, populasi muslim terbesar di dunia, tetapi hanya peringkat ketiga. Dalam mengembangkan ekosistem industri halal di bawah Malaysia dan Saudi Arabia. Hingga saat ini terdapat 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia. Angka ini didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 130.111 industri, diikuti oleh industri minuman halal dengan 10.383 industri, serta farmasi dan obat dengan 1.633 industri. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perdagangan merilis pada periode Januari hingga Oktober 2024, Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar dolar Amerika atau setara 673,9 triliun rupiah. Sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor mencapai 33,61%. Kementerian Perdagangan merilis pada periode Januari hingga Oktober 2024, Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar dolar Amerika atau setara 673,9 triliun rupiah dengan surplus neraca perdagangan mencapai 29,09 miliar rupiah. Angka tersebut dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Menilik kinerja ekspor halal 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor mencapai 33,61%, busana 6,83%, farmasi 0,61% dan kosmetik 0,36%. Dengan tujuan ekspor Amerika Serikat, Tiongkok, India, Pakistan, dan Malaysia.
Hingga saat ini terdapat 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia. Sementara jumlah produk yang telah tersertifikasi halal mencapai 584.522 produk dengan total 162.111 sertifikat halal. Ini menandakan semakin tingginya kesadaran industri dan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, investasi di sektor terkait industri halal termasuk keuangan syariah pada periode 2023 hingga 2024 mencapai 5,8 miliar dolar Amerika. Tim Liputan ID Exchange. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Turki untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Udara Israel pada Kamis kemarin menyerang sejumlah wilayah di ibu kota Yaman Sana'a. Serangan yang diklaim menargetkan kelompok Houthi itu menewaskan 8 orang. Militer Israel meluncurkan serangan yang menargetkan kelompok Houthi di ibu kota Yaman, Sana'a, pada Kamis kemarin. Israel menyerang Yaman sehari setelah Houthi meluncurkan serangan drone ke sebuah hotel di resor Laut Merah Israel di kota Eilat hingga menyebabkan 20 orang luka-luka. Kementerian Kesehatan Yaman menyatakan 8 orang tewas dan 142 orang luka-luka dalam serangan tersebut. Serangan Israel kali ini menghantam fasilitas sipil dan layanan publik. Dalam pernyataannya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa markas besar kendali staf umum Houthi, kompleks keamanan dan intelijen, serta kamp militer termasuk di antara target yang diserang oleh Angkatan Udara Israel. Sementara itu, pihak Houthi mengklaim serangan Israel menargetkan pembangkit listrik Dahban dan beberapa wilayah permukiman. Penduduk Yaman juga mengatakan serangan itu ditujukan ke wilayah selatan dan barat ibu kota Sana'a. Berbagai sumber ada Exchange. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, pemerintah Italia dan Spanyol memutuskan untuk mengirim kapal perang untuk mengawal konvoi kapal Global Summit Flotilla yang membawa misi kemanusiaan ke Gaza. Keberadaan kapal perang juga untuk melindungi warga Italia dan Spanyol yang ikut dalam misi tersebut. Italia dan Spanyol mengirim kapal perang untuk mengawal konvoi kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan dari para aktivis pro-Palestina yang menuju Gaza. Kedua negara NATO itu memperingatkan Israel untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan para peserta armada bantuan. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengklarifikasi bahwa kapal angkatan laut yang dikirim tidak akan menggunakan kekuatan militer. Meloni menyebut pengerahan angkatan laut Italia untuk mengawal rangkaian Global Summit Flotilla karena terdapat 58 warga Italia yang ikut dalam misi bantuan tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut pemerintah Spanyol bersikeras bahwa hukum internasional harus dihormati dan hak warga negara Spanyol harus dihormati untuk berlayar melalui Mediterania dalam kondisi aman. Global Summit Flotilla berlayar dari Barcelona awal bulan ini dengan misi menembus blokade Israel di Gaza dan mengirim bantuan simbolis ke wilayah tersebut. Saat ini konvoi Global Summit Flotilla diikuti 51 kapal yang sebagian besar telah berada di lepas pantai Pulau Kreta Yunani. Berbagai sumber untuk ID Action. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Turki untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Trump menilai penghentian pembelian minyak oleh Turki akan berpengaruh besar bagi pendanaan perang Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Gedung Putih, Washington. Dalam pertemuan tersebut, Trump meminta Erdogan untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia selama Rusia masih belum berhenti untuk menyerang Ukraina dan telah menyebabkan jatuhnya banyak korban. Trade, and I guess today we're talking about both. I'd like to have him stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. And they've been fighting. They've lost millions of lives already, and for what? You know, for what? It's disgraceful. Pernyataan Trump tersebut menjadi upaya terbaru Amerika Serikat untuk memutus pendanaan perang Rusia melalui pembelian minyak oleh negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang bagi Rusia.
Trump menyebut ia menyampaikan permintaan agar Turki menyetop pembelian minyak Rusia karena dirinya percaya Erdogan merupakan sosok yang dihormati, baik oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky maupun oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, Turki merupakan salah satu importir minyak Rusia dalam skala besar, sehingga penghentian pembelian minyak oleh Turki akan berpengaruh besar bagi Rusia. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif 100% untuk produk farmasi bermerek atau yang dipatenkan mulai 1 Oktober 2025. Namun tarif ini tidak berlaku jika produsen telah membangun fasilitas manufaktur di dalam negeri Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk farmasi bermerek atau yang dipatenkan mulai 1 Oktober 2025. Kebijakan ini tidak berlaku jika perusahaan farmasi membangun fasilitas produksi di dalam negeri Amerika. Trump menilai langkah ini penting untuk memperkuat rantai pasokan obat dan mengurangi ketergantungan impor. Kebijakan tarif ini langsung memicu reaksi dari perusahaan obat besar dunia. Perusahaan Eli Lilly mengumumkan pembangunan fasilitas senilai $6,5 miliar Amerika di Houston setelah sebelumnya merencanakan pabrik $5 miliar Amerika Serikat di Richmond. Trump menegaskan perusahaan bisa menghindari tarif selama mereka sudah memulai konstruksi meskipun pabrik beroperasi bertahun-tahun kemudian. Meski begitu, analis menilai dampak kebijakan ini tidak terlalu besar. Menurut Jared Holz dari Mizuho, hampir semua produsen besar sudah memiliki fasilitas produksi di Amerika Serikat atau tengah meningkatkan investasinya. Karena itu, tarif farmasi ini lebih dianggap sebagai strategi politik Trump untuk menekan industri sekaligus menunjukkan ketegasan menjelang pemilu. Berbagai sumber, IDX Channel. Bank Sentral China meresmikan pusat operasi baru Yuan Digital di Shanghai dengan fokus pada pembayaran lintas batas, blockchain, dan aset digital. Langkah ini dinilai sebagai strategi Beijing untuk memperkuat peran Yuan di sistem keuangan global. Bank Sentral China meresmikan pusat operasi baru Yuan Digital di Shanghai dengan fokus pada pembayaran lintas batas, blockchain, dan aset digital. Pusat operasi tersebut merupakan bagian dari 8 inisiatif yang diumumkan Gubernur People Bank of China atau PBOC, Pang Gongsheng pada Juni lalu. Proyek ini diproyeksikan mendukung internasionalisasi Yuan dalam kerangka moneter multipolar, di mana lebih dari satu mata uang menopang perekonomian global. Para ahli menilai langkah ini akan memperkuat pengaruh China dalam infrastruktur keuangan internasional. Menurut Presiden National Institute of Financial Research dari Universitas Tsinghua, Tian Shuang, peluncuran pusat operasi Yuan Digital merupakan langkah penting untuk menawarkan solusi Tiongkok bagi sistem pembayaran lintas negara. Selain itu, otoritas juga memperkenalkan platform blockchain dan aset digital guna memperluas adopsi teknologi finansial domestik. Dengan demikian, Beijing diharapkan mampu membangun alternatif terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Selain itu, China juga mulai melirik pengembangan stablecoin berbasis Yuan untuk memperluas jangkauan global mata uangnya. Pekan lalu, AnchorX meluncurkan stablecoin pertama yang terkait pada Yuan internasional untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas di negara-negara Belt and Road. Adapun langkah ini menunjukkan sikap China yang semakin pragmatis terhadap aset digital setelah sebelumnya sempat melarang perdagangan dan penambangan kripto pada tahun 2021. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat divestasi operasional TikTok. Ya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memperkirakan nilai divestasi TikTok di Amerika Serikat mencapai $14 miliar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis kemarin menandatangani perintah eksekutif yang mempercepat divestasi operasional media sosial TikTok di Amerika Serikat. Perintah eksekutif ini akan membuka peluang penjualan saham TikTok kepada investor di Amerika Serikat untuk memenuhi persyaratan keamanan nasional dalam undang-undang yang disusun pada tahun 2024. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance sebelumnya menyebut divestasi ini bernilai sekitar $14 miliar Amerika atau setara sekitar 233,8 triliun rupiah. Vance menambahkan divestasi ini akan memungkinkan TikTok untuk tetap beroperasi di Amerika Serikat.
Perintah eksekutif tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Trump menunjukkan kemajuan dalam proses divestasi operasional TikTok di Amerika Serikat. Namun divestasi ini masih harus merinci banyak detail, termasuk bagaimana entitas di Amerika Serikat akan menggunakan aset terpenting TikTok, yaitu algoritma rekomendasi. Perintah Trump menyatakan bahwa algoritma tersebut akan dilatih ulang dan dipantau oleh mitra keamanan perusahaan di Amerika Serikat. Dan pengoperasian algoritma tersebut akan berada di bawah kendali perusahaan konsorsium yang baru. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Amazon setuju membayar $2,5 miliar untuk menyelesaikan tuduhan Komisi Perdagangan Federal atau FTC Amerika Serikat terkait praktik langganan Prime yang dianggap curang. Kesepakatan ini mencatat rekor denda terbesar dalam sejarah FTC untuk kasus perlindungan konsumen. Amazon setuju membayar $2,5 miliar Amerika Serikat untuk menyelesaikan tuduhan Komisi Perdagangan Federal atau FTC terkait praktik langganan Prime yang dianggap curang. Penyelesaian tersebut terdiri dari denda perdata sebesar $1 miliar Amerika Serikat dan pengembalian dana sebesar $1,5 miliar Amerika Serikat kepada sekitar 35 juta konsumen yang terdampak. FTC menilai Amazon dengan sengaja membuat antarmuka yang membingungkan sehingga konsumen terdaftar di Prime tanpa sepengetahuan mereka. Selain itu, proses pembatalan langganan disebut rumit dan dirancang untuk menghalangi konsumen menghentikan layanan. Dokumen internal Amazon menunjukkan eksekutif perusahaan menyadari praktik tersebut dan bahkan menyebutnya sebagai dunia yang agak gelap hingga kanker yang tak terucapkan. Dalam penyelesaian ini, Amazon diwajibkan membuat perubahan besar pada layanan Prime, termasuk menyediakan tombol yang jelas untuk menolak berlangganan. Perusahaan juga harus memberikan pengungkapan rinci terkait biaya, frekuensi penagihan, ketentuan perpanjangan otomatis, serta proses pembatalan yang sederhana. Tak hanya itu, Amazon diwajibkan mendanai pengawas independen untuk memantau kepatuhan terhadap distribusi pengembalian dana konsumen. Meski demikian, Amazon menegaskan pihaknya selalu berusaha mematuhi hukum. Mereka menyebut penyelesaian ini sebagai langkah untuk bergerak maju, sekaligus tetap fokus pada inovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pemasok otomotif terbesar di dunia, Bosch, mengumumkan akan memangkas 13.000 pekerja di Jerman. Ya, keputusan ini mencerminkan krisis yang sedang melanda industri otomotif negara tersebut. Raksasa industri Jerman, Bosch, mengumumkan akan memangkas 13.000 pekerja, sebagian besar dari unit otomotifnya. Pemutusan hubungan kerja ini seluruhnya dilakukan di Jerman, mewakili 10% tenaga kerja domestik Bosch dan 3% staf global. Langkah ini menjadi pukulan terbaru bagi sektor otomotif Jerman yang sedang menghadapi tekanan besar. Bosch menyebut PHK diperlukan untuk mencapai target penghematan tahunan sebesar 2,5 miliar euro. Perusahaan menegaskan permintaan produk otomotif kini bergeser ke wilayah di luar Eropa, sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan pasar dan pelanggan. Bosch sebelumnya juga telah mengumumkan 9.000 PHK sejak tahun lalu. Adapun industri otomotif Jerman secara keseluruhan tengah mengalami kesulitan. Volkswagen berencana memangkas ribuan pekerja akibat penurunan penjualan, sementara Porsche menunda peluncuran mobil listrik baru karena lemahnya permintaan. Persaingan sengit di China dan tren lokalisasi produksi global membuat produsen suku cadang Jerman, termasuk Bosch, menghadapi ancaman jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih di Prime Market Highlight, pemirsa, DJI resmi meluncurkan kamera mini terbaru bernama Osmo Nano. Produk ini hadir dengan teknologi canggih untuk vlogging dan konten kreatif. Perusahaan teknologi DJI resmi meluncurkan kamera mini terbarunya bernama Osmo Nano. Perangkat ini menyasar pengguna smartphone dan konten kreator yang membutuhkan kamera ringkas namun berkualitas profesional. Osmo Nano dibekali sensor 1/1,3 inci CMOS yang mampu merekam video hingga 4K 60 frame per detik. Teknologi ini didukung lens luasan 143 derajat dan sistem warna 10 bit di Lock-M untuk hasil gambar yang jernih dan natural. Kamera mini ini dirancang dengan bobot hanya 52 gram sehingga mudah dibawa kemana saja. Bodi Osmo Nano sudah tahan air hingga 10 meter tanpa memerlukan casing tambahan, sehingga cocok untuk berbagai kondisi penggunaan.
DJI menyertakan Dock Vision yang dapat digunakan sebagai layar OLED, panel sentuh, charger, dan media transfer file. Dengan kombinasi kamera dan dock, daya tahan baterai dapat mencapai hingga 200 menit pada mode 1080p 24 frame per detik. Di Indonesia, Osmo Nano varian 64GB dibanderol sekitar 4,99 juta rupiah, sedangkan varian 128GB sekitar 5,749 juta rupiah. Dengan spesifikasi dan fitur tersebut, Osmo Nano diharapkan menjadi pilihan utama bagi vlogger dan konten kreator muda. Berbagi sumber IDX Channel. Qualcomm Technologies meluncurkan 2 prosesor terbaru untuk PC Windows dengan teknologi terdepan. Ya, Snapdragon X2 Elite Extreme dan Snapdragon X2 Elite diklaim memberikan performa tercepat di kelasnya. Qualcomm Teknologi resmi mengumumkan peluncuran 2 prosesor terbaru, yaitu Snapdragon X2 Elite Extreme dan Snapdragon X2 Elite. Keduanya dirancang untuk memberikan performa tinggi dengan efisiensi daya maksimal pada PC Windows. Wakil Presiden Senior Qualcomm, Kendar Kondab, menegaskan pihaknya terus mendorong batas inovasi teknologi. Snapdragon X2 Elite series pun diklaim sebagai prosesor tercepat untuk PC Windows, khususnya pada kategori ultra premium. Snapdragon X2 Elite Extreme menggunakan CPU Qualcomm Orion generasi ketiga yang memberikan kinerja hingga 75% lebih cepat dari kompetitor. Sementara GPU Qualcomm Adreno menawarkan efisiensi performa per watt hingga 2,3 kali lebih baik dari generasi sebelumnya. Keunggulan lain terdapat pada NPU Qualcomm Hexagon dengan kapasitas pemrosesan AI 80 TOPS. Teknologi ini menjadikan Snapdragon X2 Elite series sebagai NPU tercepat di dunia untuk laptop yang mendukung fitur Copilot Plus dan multi AI secara bersamaan. Meskipun telah diluncurkan, belum ada PC yang menggunakan Snapdragon X2 Elite series saat ini. Namun perangkat komersial dengan prosesor terbaru Qualcomm diperkirakan mulai hadir di pasaran pada paruh pertama tahun depan. Berbagai sumber IDX. Pemirsa, Toyota Motor meluncurkan tahap pertama proyek kota masa depan bernama Woven City di dekat Gunung Fuji, Jepang. Proyek ini dirancang sebagai laboratorium hidup untuk menguji teknologi generasi berikutnya. Toyota Motor resmi meluncurkan bagian pertama dari Woven City di dekat Gunung Fuji, Jepang pada 25 September 2025. Proyek yang pertama kali diumumkan lebih dari 5 tahun lalu oleh Ketua Toyota, Akio Toyoda ini bertujuan untuk mempercepat pengujian teknologi masa depan di dunia nyata. Woven City dikelola oleh unit teknologi Woven by Toyota dan dirancang sebagai laboratorium hidup yang meniru lingkungan perkotaan. Lokasi ini memungkinkan pengujian teknologi seperti kendaraan otonom dan robotika. Pada tahap pertama, sekitar 300 orang termasuk karyawan Toyota dan keluarga mereka akan tinggal di area tersebut. Jumlah penduduk direncanakan bertambah hingga 2.000 orang setelah proyek di lahan bekas pabrik mobil itu selesai. CEO Woven by Toyota Hajime Kumabi menjelaskan proyek ini untuk membangun masyarakat mobilitas yang aman dengan mengintegrasikan kendaraan, manusia, dan infrastruktur. Sementara Wakil Presiden Senior Daisuke Toyoda menekankan pengujian di lingkungan hidup penting untuk mengumpulkan data keselamatan. Sebanyak 12 perusahaan dari Toyota Group dan mitra lain juga berpartisipasi dalam pengembangan ini. Di antaranya ada Daikin Industries yang menguji teknologi penyaring udara, serta robot otonom Toyota untuk mengangkut kendaraan ke titik car sharing. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Wayon dan rekan saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.